Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Cek. Cek, cek. Cek, 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 cek. Untuk 6 menit atau langsung? 6 menit mah, Bon. Enggak 6 menit ya? Nggih. Sandale lek kurang dhewe, kurang dhewe. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri.
ممجد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'd. Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam acara live streaming, acara rutin tiap malam Jumat pukul 9 sampai selesai. Yang mana acara ini selalu ditutup dengan latihan zikir nafas bersama. Jadi yang Bapak Ibu yang biasanya mengikuti sampai akhir acara itu mesti hafal. Kalau yang mengikuti nggak selesai ya nggak hafal ya. Karena di grup ternyata masih banyak yang bertanya pengen latihan zikir nafas bersama secara nasional. Nah, padahal kita secara internasional nih latihan zikir nafas bersama secara internasional. Setiap malam Jumat, ya, setiap malam Jumat. Di Padepokan ini, alhamdulillah telah dihadiri oleh Bapak Alan dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Beliau jauh-jauh dari Kalimantan ke Padepokan ya, untuk belajar, berlatih mindfulness zikir nafas, mindfulness patrap gerak, dan lain-lain. Semoga beliau mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadir juga Ki Sunan dari Bandung, pemangku Padepokan bersama. Nah, beliau yang beberapa minggu yang lalu telah hadir dan sekarang ini lebih bersemangat lagi saya lihat ya. Ki Sunan ini guru gendeng, sang pencerah, muridnya sableng-sableng. Karena gurunya gendeng. Kemudian juga Bapak yang hadir di Padepokan, semoga bisa mengikuti siaran langsung ini dengan baik. Dan juga Bapak Ibu yang mengikuti live streaming ini di Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, terutama pemangku-pemangku Padepokan yang ada di, yang ini Yusuf ada di Lubuk Linggau kalau nggak salah. Di sana beliau juga merintis Padepokan di Lubuk Linggau dan sekitarnya. Kemudian Padepokan-padepokan di Jakarta, nah, ini sudah mulai banyak yang aktif kembali. Kemudian di Tegal dan sekitarnya ya, termasuk Brebes, insya Allah ini mulai terbentuk karena sudah mulai dikoordinir. Ternyata jamaahnya di Tegal dan Brebes dan sekitarnya ini banyak sekali. Insya Allah saya bisa hadir di sana ya sekitar bulan-bulan November lah. Semoga Allah memperjalankan. Dan kalau November itu insya Allah ke barat di Tangerang. Di Padepokannya Pak Haji Harun. Insya Allah. Karena sudah ada kontak. Kemudian setelah di sana nanti Bapak Ibu yang sekitar Jakarta yang mengendaki saya hadir bisa koordinasi dengan teman-teman yang di sana. Kemudian kalau yang di Jawa Tengah ini insya Allah ya daerah Semarang dan sekitarnya termasuk Jepara ya, termasuk Jepara, Kudus itu bisa jadi satu ya, karena berdekatan. Daripada terlalu sering ke Padepokan ini, tapi juga baguslah
sering ke Padepokan, tapi kalau di daerah setempat itu nanti bisa dikoordinir, insya Allah lebih intensif lagi dalam berdakwah sadar Allahnya. Kemudian Jawa Timur insya Allah bisa dilaksanakan nanti, rencana akan diadakan pertemuan halakoh se-Jawa Timur. Ini saya tempo hari komunikasi dengan Ketua Jawa Timur, Mas Doni, bahwasanya minggu-minggu ini akan diadakan rapat sejatim, pembentukan panitia dan lain-lain, nanti menentukan tempat dan waktunya. Untuk Jawa Timur ya bersiap-siap saja ketempatan. Kemudian jamaah Jombang, Bapak Pak Bambang yang tempo hari Bapak Setio Purwanto, saya dan Mas Beken ke sana itu juga mengendaki bisa hadir di Padepokan. Insya Allah dalam waktu dekat beliau bersama rombongannya, bersama Pak itu di Pak siapa? Pak Suroto. Beliau tadi komunikasi dengan saya. Kemudian besok insya Allah juga hadir jamaah dari Tulungagung rombongan 7 atau 8 orang. Insya Allah besok setelah Ba'da Jumatan itu berangkat ya sampai sini ya sekitar Isya barangkali. Kemudian untuk teman-teman yang di Bali, terus ke timur, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, ya, semoga bisa berkoordinasi dengan jamaah yang ada di sana. Ya. Mungkin kalau ingin tahu siapa saja jamaah yang ada di daerah tertentu bisa langsung menghubungi Pak Widarto. Pada saat ini saya juga akan mengenalkan ini satu kalender tahun 2002 Wan Nafas Wan Zikir. Ini kalender yang diterbitkan oleh Yayasan Solo Spirit Islam Padepokan Patrap Surakarta. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki kalender ini gratis. Jadi ini tidak dijual gratis. Ya. Yang penting sedekah ya. Nanti sedekah dulu ke bendara yayasan Pak Irwan ya. Yang nanti nomor rekeningnya akan kita share di grup. Jadi kalender ini gratis. Yang berminat silakan sedekah ke Pak Irwan. Yang hadir di Padepokan gratis ya. Nah, ini nanti dapat semua ini. Ya, dapat semua ini kan hadir di Padepokan. Jadi Bapak Ibu yang menghendaki gratis silakan datang ke Padepokan. Iya sekali. Gratis ini untuk 1 tahun. Jangan khawatir ya. Kalender ini bisa digunakan untuk 1 tahun. Nanti 1 tahun lagi kesini lagi gratis lagi. Insya Allah. Bapak Ibu, jadi pentingnya belajar langsung ke Padepokan itu telah dirasakan oleh Bapak Ibu jamaah yang telah hadir di Padepokan. Bahwasanya beliau lebih mantap, lebih paham. Ya, lebih paham. Dan dalam prakteknya pun karena mendapat bimbingan langsung dari Bapak Setio Purwanto, sehingga di rumah bisa dilatih bagaimana mindfulness zikir nafas, bagaimana mindfulness patrap gerak. Dan dampaknya juga langsung bisa dirasakan. Jadi Allah memberikan satu anugerah itu langsung bisa dirasakan. Banyak sekali perubahan-perubahan yang beliau rasakan setelah berlatih langsung ke Padepokan. Namun Bapak Ibu untuk hadir di Padepokan ini masih kita batasi 1 mobil ya, 6 atau 7 orang. Ya. Itu untuk 1 rombongan ya. Tapi nanti kalau bareng-bareng ya kita
jadwal biar nggak benturan, karena kalau terlalu banyak nanti ya nggak enak karena masanya masih masa pandemi. Nah, sekarang ini topiknya itu kalau kemarin kita mendalami tentang menyadari, kemudian menerima, sekaligus sekarang ada tambah lagi yaitu bersyukur. Ya, secara teoritis pemahaman sudah disampaikan Bapak Setio Purwanto melalui YouTube beliau. Ya, kita tinggal praktekkan saja. Karena apa? Karena yang saya alami, ya, menyadari Allah, menerima dan bersyukur itu satu kesatuan. Jadi terjadinya itu spontan. Ketika sadar Allah sudah kita permanenkan, ya, kita mesti sadar Allah kan. Kemudian kita bisa menerima, saat kita bisa menerima, saat itu muncul satu kesadaran untuk bersyukur. Gitu. Jadi saat kita menerima, itu muncul sendiri kesadaran bersyukur. Jadi kita tidak perlu berpikir, wah ini saya sudah menerima, oh ini sekarang saya bersyukur. Enggak seperti itu, enggak bergantian gitu loh. Enggak bergantian. Ini dari pengalaman saya ya. Jadi ketika ada masalah, oh ini masalah, ini sadari masalah dari Allah. Allah yang berbuat sehingga saya diberi pelajaran masalah ini. Nah, keduanya kan kesadaran itu sekaligus juga ada kesadaran menerima masalah yang telah diperbuat Allah. Menerima masalah Allah telah berbuat. Diterima. Pada saat menerima terus, kita menerima serendah-rendahnya kita menerima, senol-nolnya kita menerima, pada saat itu muncul rasa kebahagiaan, plong saat itulah ada bersyukur. Kalau saya teruskan, ini pertolongan Allah ini datangnya dua macam. Dua macam lah. Yang pertama Allah memberikan perintah. Jadi lanjutannya mesti ATP. Perintah untuk berbuat. Yang kedua Allah menyelesaikan secara langsung. Ini jadi dua itu. Ini yang saya alami. Ya. Yang saya alami. Jadi Allah merintahkan untuk berbuat. Kemudian kalau enggak gitu Allah memberikan satu penyelesaian secara langsung. Misalnya Bapak Ibu ada sakit gitu ya. Terima sampai tidak pengen sembuh. Nah di situ ada kenikmatan, disitulah ada rasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, begitu nikmatnya rasa sakit. Nah pada saat itu bisa jadi Allah menyembuhkan secara langsung, bisa jadi Allah memberikan perintah. Pergilah ke dokter. Jadi ke dokter bukan untuk pengen sembuh. Ke dokter itu karena diperintah Allah. Berilah obat ini, berilah obat itu. Datanglah ke terapis misalnya. Itu cara Allah memberikan pertolongan. Nah ini mari yang setelah diberikan pemahaman oleh Bapak Setio Purwanto, betul-betul kita latih. Karena spiritual kita itu spiritual praktis. Tidak cukup hanya pemahaman, tapi harus berdampak pada aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kebablasan sebenarnya ini tadi hanya promosi. Jadi itu aja motivasi. Gilirannya nanti ini karena Kisunan hadir di Padepokan, maka akan dilanjutkan oleh Kisunan. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Setio Purwanto. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini dan engkau di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah.
Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat bertemu lagi dengan si ganteng kalem. Di Sunan dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung, tapi atas kehendak Allah ternyata malam hari ini ada di sini. Setelah 2 minggu yang lalu saya hadir ke sini dan ternyata Allah berkehendak lagi pada malam hari ini saya datang ke tempat ini atas kehendak Allah, mengantar kawan lama, kawan seperjalanan yang dari Kalimantan, yang kebetulan lagi di Jogja, datang ke sini, minta diantar untuk bertemu dengan Gubes, dengan Pak Pur. Beliau itu Gubes, guru besar, tapi tidak mau disebut guru, karena dia adalah dosen. Alhamdulillah yang telah hadir, saya lihat itu tadi ada kakak kandung saya, Wais dari Kota Banjar. Wais, terima kasih telah hadir di kesempatan live streaming Rai Salira. Dan teman sekelas waktu SMA, Kang Dedi Darmadi yang ada di Bekasi, terima kasih kehadirannya. Dan bapak-bapak yang ada di sini, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak bosan melihat muka saya yang masih tetap segini-gini aja, belum ada perubahan. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, di mana saja berada. Oh lupa, dari Tasik, Kang Deni kalau nggak salah tadi saya lihat di sini. Apa yang disampaikan oleh Mbak Bejo tadi betul sekali, bahwa kita ini mesti bersyukur. Karena salah satu pembelajaran Pak Pur itu jadi 3 kan. Kemarin bagaimana menyadari, kemudian bagaimana menerima, dan bagaimana kita bersyukur semuanya kepada Allah. Dan hal itu tidaklah mudah Bapak-bapak, Ibu-ibu di mana saja berada. Karena apa yang diajarkan oleh Pak Pur itu bukan teori, tapi harus melewati praktek. Dan untuk bisa sampai menyadari itu, saya harus berjalan keliling Jawa, Pak. Di episode pertama, saya di sana diajarkan oleh Pak Pur untuk menyadari Allah, untuk sadar kepada Allah. Kalau bapak-bapak yang dekat di sini masih mending. Saya itu untuk menyadari Allah, saya diperintah oleh Pak Pur sampai jalan keliling Pulau Jawa. Itu baru di sana itu Allah memberikan, saya menyadari Allah. Dengan cara bagaimana? Saya naik motor waktu itu Bapak Ibu, di sana saya berduaan dengan Allah. Jadi kita belajar untuk menyadari terus berduaan di mana saja dengan Allah. Karena sebagaimana Allah katakan di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aymnama kuntum. Di mana saja berada, aku selalu bersamamu. Itulah kesadaran yang pertama yang harus kita laksanakan. Jadi saat ini di sini kita belajar untuk menyadari Allah. Dan yang kedua, untuk menerima itu, saya berjalan lagi Pak. Keliling Jawa lagi, waktu sampai ke Bali. Dan di sana itu ternyata menerima Allah tidaklah mudah Pak. Karena ini praktek. Sebab ilmu itu ada 2, Bapak Ibu semuanya ilmu itu ada 2. 1, lewat belajar, itu akan menghasilkan ilmu. 2, lewat pengalaman itu akan memperoleh pembelajaran. Nah, yang disampaikan oleh Pak Pur itu adalah pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya teori, tapi dipraktekkan. Agar apa?
Agar ketika tadi apa yang dikatakan oleh Mbah Bejo untuk mencapai bersyukur. Sebabnya puncaknya kita di muka bumi ini adalah untuk bersyukur kepada Allah. Itu puncaknya loh Pak. Karena di saat bersyukur itu udah tidak ada pamrih lagi. Allah mengatakan di dalam Quran, dan barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi barang siapa yang kufur kepada nikmatku, maka azabku sangat pedih. Jadi Allah mengatakan kufur bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Makanya di hal syukur ini sesuatu hal yang mesti harus kita lakukan. Karena kata Allah di dalam Quran hampir 4 ayat saya yang temukan bahwa kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Allah mengatakan seperti itu. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, dan salah satunya kenikmatan yang jarang kita syukuri, diantaranya yang diajarkan di sini adalah lewat napas ini. Coba bayangkan Bapak, di rumah sakit aja banyak untuk bisa bernapas harus menggunakan oksigen. Sementara kita di sini, di tempat ini, atau saudara-saudara tempat lain, harus membayar oksigen. Hanya untuk napas saja. Maka bersyukurlah Bapak, Ibu, semua yang dirahmati Allah, di mana saja berada. Karena syukur itu adalah tanpa pamrih. Dan cap yang diberikan oleh Allah sangat mengerikan. Pertama, kita dicap kafar dan bakal kena azab. Logikanya seperti ini. Bapak punya mobil 1. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambah, itu janji Allah. Bisa 1, 2, 3, 4, sampai 10. Tapi kalau 10, kita tidak bersyukur, tidak jadi 9, tidak jadi 8. Bisa saja Allah menghapuskan, menghanguskan semua yang kita miliki. Nah, hanya orang-orang yang telah menyadari Allah lah, apa yang dikatakan oleh Pak Bejo itu, yang mampu bersyukur itu. Jadi pertama adalah kesadaran dulu Pak. Yang harus dibangun oleh diri kita adalah kesadaran bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan tertentu. Kemarin saya dinasihati oleh Pak Pur, Ki, coba belajar di dalam hidup ini bentuknya adalah melayani. Kalau bahasa Qur'annya kan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Mengabdi. Mengabdi itu sama dengan melayani. Jadilah kita pelayan-pelayannya. Kalau yang berdagang itu jangan berniat untuk mencari untung. Tapi siaplah kita melayani pembeli. Jadi guru, siaplah kita melayani murid. Jadi pegawai, siap melayani masyarakat. Jadi pimpinan, siap melayani rakyat. Jadi intinya beribadah itu adalah melayani. Itu nasihat Pak Pur yang saya terima minggu kemarin. Dan saya praktekkan. Dan tapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Ada pengalaman kemarin yang saya terima setelah belajar melayani. Makanya saya datang ke sini juga Pak Pur dalam rangka pelayanan. Ada saudara dari Kalimantan pada saat seminggu udah baru dari sini. Baru nyampe Bandung. Ditelepon teman. Ki, datang ke Jogja. Mau apa? Tolong saya antar ke Pak Pur. Padahal jalan sendiri juga bisa. Tapi apa? Di balik itu ada kehendak Allah. Dan saya harus siap melayani. Karena nasihat beliau itu melayani. Melayani. Kemarin juga Pak Pur saya praktekkan langsung.
di Padepokan, kata ketika di Padepokan bersama, Ki siapkan kopi, saya bikin. Ada nggak ada orang, saya bikin kopi Pak. Toples diisi kopi semuanya. Nggak ada yang datang, nggak mau yang datang, pokoknya diisi. Jadi hidup ini coba belajar melayani. Dan melayani itu hanya orang-orang yang sudah sadar kepada Allah Pak. Tidak mungkin tidak ada kesadaran kalau hidupnya bisa melayani. Yang kedua, menerima. Ini prakteknya luar biasa. Dan saya juga kena juga Pak kemarin. Pak Pur tahu HP saya rusak kemarin. Saya rusak di sini nggak dipakai. Datang ke rumah teman bukan baik malah tambah hancur Pak. Ketika saya buka baju jatuh Pak, hancur LCD-nya nggak bisa dipakai lagi. Saya cuma senyum aja, kata saya. Jadi dalam menerima itu Allah selalu ada sesuatu. Jadi yang terberat bagi pembicara seperti saya, seperti Pak Pur, seperti Bapak, yang kena duluan itu yang seperti kita Pak. Orang yang pertama mengatakan itu akan kena hantaman yang pertama. Itu yang saya rasakan. Pengalaman yang saya rasakan. Jadi kalau Bapak mau milih jadi pendengar aja Pak. Jangan jadi penyampai. Resikonya lumayan. Tapi juga tuntutannya nanti ada juga. Akan dituntut juga kenapa nggak menyampaikan. Nah, disinilah tempat ini Padepokan Patrap ini salah satunya. Satu di antara padepokan yang tersebar di Nusantara atau pesantren yang di mana saja berada. Salah satu di antaranya adalah di sini untuk belajar praktek langsung, Mbak. Siapa yang pernah mengalami di sini perjalanannya? Semuanya mengalami ya, Pak. Kata emang enak gitu kan. Ya, Pak? Ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Kalau istilah Pak ngeri-ngeri sedap. Mau menolak gimana ya, Pak? Mau ini gimana? Ya akhirnya kita sadar menerima aja. Menerima tapi dalam berartian bukan dipukuli, menerima diam. Saya mau menerimanya. Bukan. Tapi di sana ada action ketika menerima itu kita berupaya, berusaha. Karena urusan jiwa ya Pak, menerima itu ya. Urusannya menerimanya itu adanya di jiwa di sini. Maka marilah kita bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya dengan apa? Dengan sadar kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, menerima apapun. Sebab yakinlah Bapak, Ibu semuanya, Allah memberikan kepada kita apapun sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Yang terbaik cuma sudut pandang kita saja Bapak Ibu. Saya kena begini. Sudut pandang kita, nafsu yang membawa diri kita untuk memandang. Padahal Allah memberikan sesuatu itu adalah yang terbaik menurut Allah. Nah, sikap menerima inilah yang perlu ditanamkan oleh Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua yang mengikuti YouTube-nya Pak Pur maupun yang datang ke Padepokan. Jangan lupa 3. Sadari Allahnya, menyadari Allahnya, menerima kehendaknya, dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau Pak Pur, saya juga baru dipahamkan oleh Allah itu kemarin. Kemarin itu dipahamkan oleh Allah. Ternyata Allah di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78 itu, sesungguhnya aku mengeluarkan dari perut ibumu dalam tidak tahu apa-apa. Dan aku berikan kepadamu pendengaran,
penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, kenapa di ayat itu Pak Pur saya baru dengarnya, kenapa Allah nggak mengatakan mata gitu. Tapi memberikannya penglihatan begitu. Kenapa Allah nggak mengatakan dikasih telinga? Tapi justru Allah mengatakan pendengaran dan penglihatan. Karena banyak orang yang punya mata tapi tidak melihat keagungan Allah, tidak melihat kebesaran Allah, padahal itu di depan matanya sendiri. Padahal kita mendengar ayat-ayat Allah, mendengar firman-firman Allah, tetapi pendengaran kita tertutup. Karena tertutup kenapa? Karena kita tidak berusaha membukakan. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar, menyadari, menerima, dan bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita. Oke? Oke? Lemes oke-nya? Oke? Majang di rumah juga bilang oke. Siap? Siap. Nah, syukur demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dilanjut waktu dan ini bagian tugasnya Bapak Pur untuk menyampaikan segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak dan Ibu, kalau bapaknya offline ya, kalau ibu-ibunya mungkin ya online ini. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah meski dalam bentuk online. Ya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kepada Mbah Bejo yang telah memberikan opening di Sunan, yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan dari beliau berdua bisa memberikan bekal kepada kita untuk lebih kuat di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran dari Padepokan Patrap. Ya. Jadi memang tadi yang disampaikan Pak Zain, Mbah Bejo dan Ki Sunan, memang di Padepokan itu kalau dari ilmu itu ya nggak banyak-banyak lah ya. Ilmunya itu ya sedikit. Dari dulu sampai sekarang itu ya kita itu membahasnya apa? Sadar Allah, gitu. Sadar Allah gitu. Ya dari dulu gitu. Tapi kok ya nggak habis-habis gitu loh dibahas itu. Kadang Mbah Bejo itu kalau ngobrol ya sampai subuh gitu. Bahas apa? Ya sadar Allah gitu. Kok ya nggak habis-habis gitu. Jadi ilmunya itu ya kalau dilihat ilmunya itu sedikit itu. Oh ya cuma sadar Allah dan Bapak Ibu pun sudah tahu. Apalagi mengenai syukur, menerima gitu kan. Wah, setiap pengajian pasti itu sudah banyak disampaikan oleh para ustadz. Nah, sementara ini saya melihat dari pelajaran-pelajaran yang Allah berikan itu sejauh pengetahuan saya, apa yang kita pelajari itu adalah kalau bahasanya Pak Andul itu core of the core. Kenal nggak Ki sama Pak Andul itu Ki?
Core of the core ya. Intinya inti gitu loh. Jadi yang kita bahas ini sadar Allah. Tapi sadar Allah itu melingkupi semua jadinya. Ya, yang kita pelajari itu nerima. Tapi kalau kita sudah bisa nerima, itu yang namanya ikhlas, gitu, yang namanya sabar, yang namanya qanaah, yang namanya apalagi tawadu dan lain sebagainya, itu lebih mudah kita jalankan. Tapi kalau belum bisa nerima, sabar, ikhlas, itu sulit. Betul nggak Pak? Coba kalau direnung-renungkan lah. Ini dari pengalaman saya. Silakan Bapak Ibu renungkan. Kalau kita bisa nerima, muncul sabar nggak Pak? Nah, kalau kita bisa nerima, muncul ikhlas nggak? Muncul. Kalau kita bisa nerima, muncul qanaah nggak? Muncul tawadhu nggak? Muncul semua. Tapi kalau kita nggak bisa nerima, ikhlas nggak Pak? Nggak ikhlas. Sabar nggak? Susah sabarnya. Maka di sini yang kita pelajari nerima. Ya, apa yang dikatakan Ki Sunan? Dan tadi diskusi di situ sama Pak Alan. Wah, nerima itu ya ringan ternyata. Ringan apa berat, Pak? Berat itu. Oke, berat. Iya. Karena masalah nerima itu bukan masalah latihan. Tidak perlu dilatih nerima itu. Nerima itu mau apa enggak gitu loh. Mau nerima apa enggak itu aja. Enggak perlu latihan. Tapi untuk bisa nerima, untuk mau nerima dan bisa nerima ya, kita harus sadar gitu, harus menyadari dulu. Nah, ketika kopinya pahit, kita sadar nggak kalau kopinya pahit? Ketika kopinya pahit, kita sadar kopi pahit apa sadar kopinya manis? Kalau kita minum itu kopinya pahit, tapi kita sadarnya manis, bagaimana bisa nerima? Harusnya kalau kopinya pahit, maka kesadaran kita juga kesadaran bahwa kopi ini pahit, maka jadinya manis. Maksudnya nikmat gitu. Bapak, Ibu misalnya ke pegunungan yang dingin misalnya. Ya kan? Coba kalau nggak sadar dingin, pakai jaket, pakai sarung, tambah sweater, tambah selimut, itu masih dingin. Kenapa? Karena kamu nggak sadar dingin, yang kamu sadari adalah hangat. Coba kalau kamu sadari dulu, oh dingin. Seperti apa tuh dingin itu? Oh sampai meresap sampai ke tulang. Oke, sampai ke tulang. Oh rasanya gimana kalau sampai tulang? Oh rasanya seperti ini. Oke, sadari, terima. Terima, itu tubuh itu akan menurun suhunya sehingga rasanya kita jadi hangat. Karena suhu badan dengan suhu ruangan, suhu sekitarnya nggak beda jauh. Tapi kalau pikiran kita hangat, maka tubuh itu semakin lebih panas. Jadinya apa? Semakin dingin, semakin kedinginan. Nah, orang susah nerima karena nggak sadar. Gitu aja. Orang nggak bisa syukur kalau dia belum bisa nerima. Oh, syukur itu nggak mudah. Lebih sulit kalau boleh dibilang lebih sulit daripada syukur. Karena lebih sulit daripada syukur, ya. Nerima itu lebih sulit daripada syukur. Karena apa? Syarat syukur itu harus nerima dulu. Jadi menerima itu syaratnya itu sadar. Syaratnya syukur harus menerima. Maka setelah tasbih baru tahmid. Diterima dulu baru berterima kasih. Maka namanya terima kasih.
Matur nuwun itu bahasa Jawa. Baik. Nah ini Bapak Ibu, saya beri judul pada live streaming malam ini yaitu roadmap. Roadmap itu peta pelajaran di Padepokan Patrap. Ya. Jadi Padepokan Patrap ini kita sudah ada roadmap-nya. Roadmap-nya itu yang pertama itu adalah kesadaran. Maka jalurnya adalah sadar Allah. Kemudian sikap. Jadi setelah sadarnya betul, apa sadarnya betul? Sadar Allah. Kemudian sikap. Sikap kita seperti apa? Sikap kita itu yang pertama itu adalah menerima. Yang kedua adalah syukur. Yang ketiga adalah percaya akan pertolongan Allah. Kemudian perilaku. Perilaku kita itu harus berdasarkan ATP. Amanah, tanda, perintah. Itu saja roadmap-nya. Enggak ribet. Kata kuncinya DNSA, 3T, ATP. Sudah. Nah, pelajaran itu Bapak Ibu akan kita bahas di sini. Akan saya ulang-ulang. Dengan berbagai kondisi, berbagai situasi, berbagai keadaan. Jadi cukup simpel, enggak aneh-aneh. Sadar Allah itu ihsan. Kemudian sikap itu akhlak. Akhlaknya menerima dan bersyukur. Wes itu aja sudah. Ya kalau kita membandingkan dengan buku-buku tasawuf ya tebel banget Pak. Ya, kalau Bapak Ibu belajar ilmu tasawuf enggak apa-apa. Belajar Al-Hikam, belajar Ihya, belajar kitab-kitab tasawuf yang tebal-tebal itu. Tapi kuncinya menerima. Sudah itu. Menyadari dan menerima. Itu kunci belajar ilmu tasawuf dah. Mau dibawa kemana ilmu tasawuf itu? Ujung-ujungnya ya menerima atau ridho. Itu sudah. Maka bolehlah kita bicara tentang sabar, bicara tentang ikhlas. Itu kan kitab-kitab tasawuf itu kalau belajar tentang sabar kan bisa berhari-hari itu. Kitabnya tebel-tebel itu. Satu bab tentang sabar, satu bab tentang ikhlas, satu itu bisa dibahas. Ya. Kuncinya ya nerima, sudah nggak ada repot-repot. Maka kalau kita belajar tasawuf, pegang keywordnya. Ya, pegang kata kuncinya. Nah, kemudian dari sisi perbuatan kita itu harus terarah Bapak Ibu. Maka kalau sudah perbuatan itu harus ada niat. Jadi, niat. Seperti tadi Aki bicara tentang melayani. Itu harus ada niat. Nggak ada niat ya nggak mungkin bisa melayani. Aku niat melayani. Gitu. Aku niat melayani. Karena ATP itu ya ujung-ujungnya melayani. Ya 3T itu sebenarnya ujung-ujungnya yang nerima ujung-ujungnya. Kalau ATP ujungnya ya melayani. DNSA ujung-ujungnya apa ya? Sadar Allah. Tapi kalau ATP ini melayani. Nah, melayani siapapun. Di Padepokan ini ya kita berusaha untuk bisa melayani siapapun. Ya. Kenapa saya buat kalender seperti ini? Loh ini pengingat ya. 1 tahun ini ditempel di dinding. Ya. Tulisannya apa sih ini? Wan nafas wan zikir.
satu nafas, satu zikir. Coba kalau ini kita tempel di ruang tamu atau ruang keluarga. Yang setiap hari keluarga kita itu menatap kalender. Tidak perlu kita ngajari, ayo zikir. Tidak usah kalau tiap hari dia berulang-ulang informasi masuk. Wa nafas, wa zikir, wa nafas. Kenapa enggak zikir nafas saja? Jangan, Pak. Ini konsumsi umum. Kalau zikir nafas itu kan kita. Manusia itu kalau bukan kelompoknya itu langsung reject, Pak. Menolak, Pak. Gitu, Pak. Tapi kalau wa nafas, wa zikir itu, wah, itu pada Yusuf Mansur. One day, one juice. Ya. Ini one nafas, one zikir. Namanya ya zikir nafas. Tapi zikir nafas tidak diikutkan. Dan ada dalilnya. Udah nggak bisa nolak. Kalau sampai menolak one nafas, one zikir. Menolak, apa namanya ini? Quran surat Al-Ahzab 41. Sudah, Pak. Kafir, Pak. Aku nggak suka sama zikir nafas. Makanya Al-Ahzab 41 aku nggak terima. Oh, kafir dia. Nah, makanya ini nggak usahlah kita tuh banyak omong dengan keluarga kita ya toh. Kalau sama orang nggak apa-apa, tidak baik. Tapi kalau keluarga itu gampang-gampang susah. Ya toh? Nah, ini tempel aja sudah di dinding, sudah enak kita. Syukur-syukur nanti ada di ruang tamu orang tanya, apa itu wa nafas wa zikir itu? Nah, jelasin. Bahwa hidup itu kita harus melayani. Oh gitu dulu, Pak. Jadi kalau dakwah itu, apa sih wa nafas wa zikir tujuannya apa? Oh hidup itu harus melayani dulu. ATP-nya dulu dijelaskan. Setelah ATP dijelaskan, baru bahwa hidup itu kita harus punya sikap yang benar. Apa? Menerima, bersyukur itu. Baru setelah itu, kita ini harus sadar Allah. Nah, bagaimana untuk bisa sadar Allah? Nafas ini. Kita harus selalu menyadari Allah bahwa yang menggerakkan nafas ini adalah Allah. Oh, gitu. Masuk, Pak. Orang nggak mungkin nolak. Udah orang nggak mungkin nolak. Mau Muhammadiyah, mau NU, Kejawen, Abangan, Irengan, Jonan, mesti nampak. Mesti nerima, Pak. Jadi ini kalender saya cetak 300 eksemplar. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang datang ke Padepokan, bukan saya, yayasan memberikan free, ya. Artinya memang ini untuk disedekahkan gitu loh. Tapi Bapak Ibu yang jauh-jauh ya nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Widarto. Ya, dari seksi pengiriman kan beliau. Ya nanti monggo silakan dipesan ya, dipesan. Tapi tidak saya jual, tidak boleh saya jual. Ya ini buat merchandise, bukan merchandise itu ya kenang-kenangan tapi yang bermanfaat gitu kan. Nah ini juga saya minta kalender itu yang bisa untuk nulis-nulis gitu loh. Jadi untuk catatan. Nah janji sama Ki Sunan gitu. Tanggal 2 Januari. Nah ini ada jadwal sholatnya Ki. Oh ada jadwal sholatnya. Jadi tanggalan itu manfaat gitu loh. Tanggalan kok ini fotonya gambar bintang film. Minggunya libur lagi ya Pak? Hah? Minggunya libur lagi ya? Minggunya libur Ki. Di sini nggak ada minggu Ki, Ahad sama Sande. Minggu nggak ada Ki, Sande sama Ahad. Ya, baik Bapak Ibu. Ini jadi tadi roadmap itu jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai sadar Allah, itu kesadaran kita, sikapnya apa. Jadi kesadaran kita kemana? Ya sadar Allah. Sikap kita apa? Menerima, bersyukur, dan percaya sama pertolongan Allah. Kemudian perbuatannya seperti apa? Perbuatannya berdasarkan tanda-tanda, amanah, tanda, perintah. Bentuknya apa? Melayani sudah. Melayani. Insya Allah dengan melayani ini khidmat ya, khidmat.
berkhidmat. Berkhidmat. Ini jadi kita tuh nggak nyari uang tadi ya Ki ya. Oh itu loh. Ya. Bapak Ibu kerja, ya. Tujuannya apa? Cari uang. Sekarang ganti. Bapak Ibu kerja, tujuannya apa? Melayani pelanggan. Sudah gitu. Memudahkan orang untuk mendapatkan barang, misalnya pedagang. Misalnya Ki Sunan, kalau di Bandung apa Ki? Nasi kuning. Ya, memudahkan melayani para pelanggan yang ingin makan siang misalnya. Nah, jadi konsepnya melayani. Perkara ada harganya, duitnya datang, itu alhamdulillah itu rezeki. Memang sudah ada harganya. Harga itu bukan untuk mencari uang, harga itu sudah standar aja, ditentukan, Pak. Bukan untuk mencari uang. Nah, jadi semangat kita di dalam ber-DNSA itu ya sebenarnya ending-endingnya ya melayani gitu. Ya melayani pada siapapun. Melayani keluarga, melayani pelanggan itu. Dan tujuannya tidak cari duit. Dan kalau sudah ada duit, duit itu amanah. Tidak boleh dibelanjakan untuk hal-hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Misalnya, sudah ada sepatu di rumah. Lihat di toko sepatu, kepengen beli sepatu lagi. Itu namanya tidak amanah dengan duit, dengan uang yang sudah Allah berikan kepada kita. Loh, ini bukan masalah hemat, enggak ada hemat-hematan. Kalau memang harus beli, beli. Kalau memang harus beli, beli. Perlengkapan gini itu kalau hemat enggak jadi beli. Perlengkapan loh. Perlengkapan apa? Broadcast ini apa? Broadcast ini apa? Siaran langsung ini. Loh, iya toh? Asyik kita tancap ke HP wis. Nah, iya. Tapi banyak jamaah mengeluh suaranya kekecilan, Pak. Suaranya enggak jelas, Pak. Loh, tugas saya kan melayani. Ah, beli. Apa? Pertama itu. Kedua ini. Masih belum jelas lagi, beli lagi. Sampai ketemu alat yang bisa memberikan pelayanan lebih baik. Kalau suaranya jelas kan seneng, Pak. Kalau di sini sih jelas nggak jelas ya, Pak. Kalau di sini offline, no? Nah, yang online itu, yang kemudian siaran langsung, wah, ini ya. Makanya kita sama-sama melayani ya, kita sama-sama melayani, kita sama-sama belajar untuk saling melayani. Karena disitulah memang Allah menciptakan kita itu untuk saling tolong menolong. Sebenarnya itu ya saling melayani sebenarnya. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan misalnya. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita belajar di NSA itu ya, kalau di sini sih teori ya. Jadi teori ya Ki ya di sini dia. Nanti prakteknya itu sama Allah. Loh, percaya nggak percaya? Loh apa Bapak juga ngalami? Wah, duluan. Loh, iya. Ceramah selesai pulang. Nah. Misalnya saya menyampaikan di mana gitu. Nah, dapat. Ya kalau yang pendengar-pendengar ini gimana? Apa ya dapat? Oh iya. Tenang aja. Giliran ya, bukan giliran ya, memang begitu. Jangan khawatir nggak dapat jatah. Nah, ya. Apa bedanya ilmuwan dengan orang yang berpengalaman? Sama nggak orang ilmuwan dengan orang yang berpengalaman? Beda. Seorang lulusan S2 teknik sipil, Pak. Wah. Sama seorang tukang yang senior. Wah, ini bicara di lapangan ya, bukan bicara masalah gambar atau hitung-hitungan ya.
masalah di lapang itu gambar bisa dibatalkan kok Pak. Ini gambar seperti ini nggak jadi nanti. Nggak bisa ini. Nah, ini ngomong tukang. Ternyata betul. Hitung-hitungannya siapa? Civil engineering tadi. Teknik sipil tadi, seorang ahli, teknik sipil kalah dengan petugas lapangan. Karena dia berpengalaman. Walaupun bukan ilmuwan. Nah, kita belajar ilmunya juga berpengalaman. Kita baru dikatakan berhasil mempelajari ilmu menerima kalau sudah HP-nya dirusak sama Allah. Ikan koi dalam jangka waktu 4 hari 1000 ikan koi mati. Biasa, ya wis. Ikan koi yang digadang-gadang, ya tak? 1 ekor sekian puluh ribu, 4 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Gitu. Enggak apa-apa. Ya saya menyaksikan, oh ya mati. Pelajarannya nerima. Nah itulah. Jangan takut tapi ya Bapak Ibu ya. Takut. Live streamingnya pateni. Kok enggak itu? Dimatikan aja tuh live streamingnya. Lah kenapa? Nanti enggak kita dapat ujian dari Allah. Loh. Karena itu juga ujian. Bapak Ibu itu mau menerima atau tidak menerima, dapat pelajaran menerima atau tidak dapat pelajaran menerima, itu ujian Allah itu tetap berlaku. Apakah kalau belajar di sini itu kemudian menerima itu terus kemudian kalau kita tidak belajar kemudian tidak diberi ujian sama Allah, sama. Loh kita beruntung sebenarnya Pak. Ujian Allah datang, plak gitu. Alhamdulillah sudah diberi pelajaran menerima, kan gitu. Sudah dapat pelajaran dari Padepokan Patra. Pelajaran menerima. Ya kalau belum, lepek gitu. Nah ini ya. Pelajaran menerima ini ya. Tadi ya ngeri-ngeri sedap ya Ki. Ya itulah. Tapi asik Bapak Ibu. Betul-betul asik. Nanti ini sebenarnya. Kenapa saya itu nerima? Ada orang tanya. Ya kita harus bersyukur. Jangan bersyukur dulu nih pelajarannya baru nerima. Wong nerima aja belum kok sudah menginjak syukur itu ya gimana? Posisinya dia nggak akan tahu nanti. Jadi kalau kita itu menyadari begini, itu kan sama saja kita itu grounding ya, ngeground gitu loh. Ngeground itu ya ngeground apa ke tanah gitu. Bukan gini. Bersyukur, alhamdulillah sama gini terus gimana coba? Nggak bisa. Jadi ngeground dulu baru bersyukur. Cuma mau kita itu mau ngeground itu kan butuh. Itu loh. Ngegrounding gitu loh. Jadi keset lah bahasanya gitu. Jadi keset. Keset itu ya di bawah ya daida ya diem. Kita bersyukur di wilayah itu gitu. Nah, ini pelajaran sudah mulai menginjak syukur, tapi masih belum full, ya. Powernya belum full. Mudah-mudahan nanti kita akan terus menerima pelajaran-pelajaran dari Allah. Wah, sombong banget pelajaran dari Allah. Ya memang dari Allah. Dari siapa kalau nggak dari Allah coba? Karena ya harus bersyukur ya. Setelah nerima ya harus bersyukur ya. Kadang-kadang nerima itu otomatis nanti bersyukur sendiri.
ketika nerimanya benar, itu otomatis bersyukur. Nanti kalau sudah syukur, wah sudah. Baik, Bapak Ibu, itu tentang roadmap kita. Pokoknya kalau ada orang yang mengaku dari Padepokan tapi pelajarnya keluar dari DNSA, dari 3T, dari ATP, ya itu berarti belum paham betul gitu ya. Dari Padepokan misalnya dia mengajarkan tentang ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya sadar Allah. Oh ya dari Padepokan. Gitu. Ujung-ujungnya 3T. Oh ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang kita tunjuk untuk mewakili kita dari Padepokan ini untuk menyebarkan, nanti kalau kadang-kadang kan misalnya Kalimantan siapa gitu. Ternyata yang diajarkan lain. Nah, kan ya. Yang diajarkan lain. Nah, nanti saya ya Pak ini kok pelajarannya nggak seperti di Padepokan. Wah iya. Rata-rata orang yang minta rekomendasi siapa yang saya harus belajar, itu biasanya dia sudah mempelajari semua konsep di Padepokan, Pak. Lihat melalui online, meskipun belum bisa ke sini. Di YouTube saya, di blog saya, di weblog saya, kemudian di Facebook, ya di Telegram, di WA itu orang sudah tahu semua. Kalau sampai kita menyampaikan, Bapak Ibu menyampaikan yang kita rujuk, yang kita rekomendasi untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabat kita, keluar dari situ ketahuan, ini enggak sesuai. Karena orang itu sudah sudah tahu pelajaran dari sini gitu. Makanya kita tidak ada lisensi-lisensinan ya. Tidak ada kalau mau mengajarkan pelajaran dari satu itu harus ada harus ikut pelatihan atau dapat ini tidak ada. Tapi yang pasti ya harus menyampaikan dari apa yang menjadi programnya di sini. Bapak Ibu, kalau tentang fikih, tentang ya lain-lain itu di tempat-tempat itu sudah banyak. Ya. Ustadz-ustadz itu sudah menyampaikan sudah berkali sudah banyak. Tapi yang tentang sadar Allah itu terutama itu masih sedikit. Ustadz-ustadz itu masih apa ya? Ya inilah nyinggung-nyinggung gitu, belum berani. Ayo sadar Allah gitu belum berani. Masih malu-malu ya dah. Karena ya itu ganti dianggap menyimpang ya. Kalau saya dianggap menyimpang nggak apa-apa, wong. Saya bukan ustadz. Ya, menyimpang ke jalan yang benar gitu. Tersesat di jalan yang benar itu. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa mari kita posisikan diri kita untuk latihan bersama dzikir nafas. Silahkan duduknya di ya. Yang bisa duduk timpo, nah itu lebih baik duduk timpo karena akan membuat punggung kita lurus. Oke. Ya. Meskipun geringgingan kebas itu, tapi punggung kita itu nyaman. Kecuali kalau kram ya Bapak Ibu ya. Kalau kram ya harus dibenarkan dulu. Nah seperti saya ini kram. Nah kalau kram harus dibenahi. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita melatih untuk mindfulness dzikir nafas. Kita melatih sadar dan menerima, menyadari Allah
dan menerima Allah, menyadari Allah, menyadari perbuatan Allah, menerima Allah, dan juga menerima perbuatan Allah. Mari kita sadari apa yang diperbuat Allah pada diri kita. Kita sadari apa yang diperbuat Allah di sekeliling kita. Dan kita belajar menerima apa yang diperbuat Allah. Kita hidup itu tidak punya hak apa-apa kecuali hanya menerima. Baik, kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah hamba untuk berzikir kepadamu ya Allah. Untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita sadari Allah yang menggerakkan nafas kita. Kita sadari Allah yang menggerakkan tubuh kita. Kita sadari Allah yang menggerakkan pikiran, yang membolak-balikkan hati. Kita sadari Allah yang menggerakkan alam sekitar kita, angin, suara burung, dan lainnya. Kita sadari Allah yang menggerakkan alam semesta tak terbatas ini. Allah yang luas, tak terbatas. Setelah kita menyadari Allah yang menggerakkan seluruh alam semesta ini, mari Bapak Ibu kita menerima perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang menggerakkan nafas kita. Kita terima perbuatan Allah itu. Di balik nafas yang masuk dan keluar, ada kekuatan Allah. Semua yang bergerak di alam semesta, ada kekuatan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sadari kekuatan Allah itu yang menggerakkan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, yang menggerakkan alam sekitar kita. Allah. Sadari kekuatannya dan terima kekuatan Allah itu.
Sadari betul-betul agar kita tidak masuk ke alam, tapi kita menjadi jiwa yang sadar terhadap alam yang sedang digerakkan Allah dengan kekuatannya. Angin yang bertiup, ada kekuatan Allah. Kita terima. Menerima kekuatan Allah. Menyadari kekuatan Allah, kemudian menerima kekuatan Allah. Terima Bapak Ibu. Semakin kita sadar kekuatan Allah, maka kekuatan Allah itu akan sangat luar biasa, sangat besar sekali. Semakin kita terima, semakin kita sadari, semakin kita terima, akan memunculkan sikap syukur. Karena ternyata semuanya bisa hidup dengan kekuatan Allah. Termasuk kita yang dihidupkan Allah. Sadari kekuatan Allah dan terima. Tugas kita hanya menerima. Tidak mengambil kekuatan atau menarik kekuatan. Tapi hanya menerima. Acceptance. Menerima kekuatan Allah. Terus menerima. Tugas kita hanya menerima. Tugas kita hanya menyadari dan menerima. Terus menerima. Baik.
Pada latihan kali ini, tugas Bapak Ibu hanya menyadari kekuatan Allah dan menerima kekuatan Allah. Menyadari Allah dan menerima kekuatan Allah. Sadari kekuatannya dan terima kekuatannya. Baik. Bapak Ibu, terus lanjutkan latihannya pada menyadari kekuatan Allah dan menerima kekuatan Allah. Sampai Bapak Ibu merasa cukup. Siaran ini akan saya tutup. Silahkan Bapak Ibu tetap melanjutkan sampai selesai.